kan Ibu? Jadi di sini kami akan menjelaskan pengertian dari kewajiban asasi, diikuti oleh pelanggaran kewajiban asasi, serta kami akan memberikan contoh kasus dari pelanggaran kewajiban asasi tersebut. Jadi buat Ibu dan teman-teman sekalian, kalian jangan skip video ini ya. Nantikan video kami. Saya akan menjelaskan mengenai kewajiban asas. Jadi, kewajiban asas adalah kewajiban mendasar yang harus dipatuhi oleh individu atau kelompok dalam sistem hukum atau norma sosial, seperti menghargai hak asasi dan juga mematuhi undang-undang. Sedangkan pelanggaran kewajiban asasi adalah tindakan atau perilaku yang mengabaikan atau melanggar kewajiban mendasar yang harus dipatuhi, baik dalam sistem hukum, etika, atau norma sosial. Nah, ini tuh mencakup pelanggaran terhadap aturan atau prinsip utama yang mengatur tanggung jawab dan hak individu atau kelompok dalam masyarakat, seperti melanggar hukum dan juga merugikan orang lain. Aksi terorisme adalah tindakan kekerasan yang dilakukan dengan tujuan menciptakan ketakutan di masyarakat, merusak infrastruktur, dan seringkali dilakukan untuk mencapai tujuan ideologis, politik, atau agama tertentu. Di Indonesia, terorisme dianggap sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan negara, keamanan publik, dan tatanan sosial yang berlandaskan kepada Pancasila. Berikut penjelasan lebih detail mengenai kasus aksi terorisme di Indonesia. Contohnya yang akan kami ambil yaitu kasus Bom Bali 2002. Salah satu kasus terorisme terbesar di Indonesia yaitu adalah Bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 lalu. Dalam serangan tersebut, 2 bom meledak di kawasan wisata Kuta, Bali, menewaskan 202 orang dan melukai ratusan lainnya. Mayoritas korban adalah wisatawan asing, terutama dari Australia. Lokasinya yaitu 2 bom meledak di Pedis Pub dan Sari Club. Sementara bom ketiga yang lebih kecil meledak di depan konsulat AS di Denpasar. Kelompok pelakunya yaitu serangan ini dilakukan oleh kelompok ekstremis Jamaah Islamiyah atau bisa disingkat dengan JI yang diduga memiliki hubungan dengan Al-Qaeda. JI dikenal sebagai organisasi teroris yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam di Asia Tenggara yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kasus Bom Bali 2002 melanggar Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Aksi terorisme ini merupakan pelanggaran terhadap kewajiban asas ini. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Terorisme yang justru merusak keamanan negara dan membahayakan warga adalah tindakan yang jelas bertentangan dengan kewajiban untuk membela dan menjaga keselamatan negara serta masyarakatnya. Baik pemirsa, ada pun contoh dari kasus pelanggaran kewajiban asasi di bidang politik yang kita temukan saat ini, yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara ini merupakan pelanggaran kewajiban asasi dalam bidang politik, dikarenakan seharusnya pejabat negara tersebut melakukan tugasnya secara jujur, transparan, demi kepentingan publik. Dan juga kasus korupsi ini dapat merusak integritas lembaga negara serta dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem politik yang ada di Indonesia ini. Contoh nyata yang telah kita temui yaitu keterlibatan mantan DPR Republik Indonesia Setia Novanto dalam penyalahgunaan pengadaan EKTP atau KTP elektronik. Setia Novanto didakwa karena menerima suap dan menyalahgunakan kewenangan politiknya demi kelancaran proyek pengadaan EKTP tersebut, dan dikabarkan negara mengalami kerugian hingga triliunan rupiah.
Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, segala warga negara bersamaan kedudukan yang di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini menunjukkan bahwa Setia Novanto sebagai warga negara dan pejabat publik seharusnya tunduk pada hukum dan tidak boleh melakukan pelanggaran, termasuk tindak korupsi. Korupsi adalah bentuk pelanggaran terhadap kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang bersih, serta merugikan kepentingan negara dan masyarakat yang luas. Setia Novanto disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek KTP elektronik tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri. Setnov ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 Juli 2017. Namun kemudian status tersangkanya itu gugur setelah permohonan pra-peradilan Setia Novanto dikabulkan oleh Hakim Cepi Iskandar. Ia disangka melakukan perbuatan itu bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto. Setia Novanto dijadikan tersangka kasus KTP elektronik untuk kedua kalinya 10 November lalu. Ia dijadwalkan untuk diperiksa Senin pagi, namun tidak memenuhi panggilan tersebut. Rabu 15 November, sekitar 10 penyidik datangi rumah Setnov di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. KPK pun meminta Setnov menyerahkan diri ke KPK. Pelanggaran kewajiban asas di bidang ekonomi terjadi ketika individu atau kelompok melanggar prinsip-prinsip dasar yang mengatur aktivitas ekonomi seperti keadilan, transparansi, dan persaingan sehat. Berikut adalah contoh kasus beserta pasal yang relevan. Pada 2010, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU mulai menyelidiki dugaan kartel di industri semen setelah terjadinya kenaikan harga yang signifikan di berbagai wilayah Indonesia. KPPU menemukan bahwa beberapa produsen produsen semen besar seperti PT Semen Gresik, PT Holcim Indonesia diduga berkolusi untuk menetapkan harga semen yang tidak wajar pada 2011. KPPU mengumumkan hasil penyelidikannya dan menjatuhkan sanksi denda kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Kasus ini menunjukkan adanya praktik persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan konsumen, terutama di wilayah Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Kasus ini melanggar pasal 33 ayat 4 Undang-Undang 1945, yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, dan serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Pasokan semen di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah berkurang drastis dalam 2 pekan terakhir. Kelangkaan pasokan semen ini membuat harga jual hampir semua merek semen mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada saat kondisi normal, harga semen biasanya dijual sekitar Rp48.000 untuk ukuran 40 kg. Namun kini harganya naik sekitar Rp5.000 hingga Rp12.000. Sekian video dari kami, semoga videonya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.